Guys, saya nemu barang bagus lagi nih. Smartwatch murah meriah yang lumayan oke banget buat dibeli. Smartwatch murah yang simple, elegan, cocok buat diajak nongkrong dan nggak malu-maluin deh pokoknya. Nama smartwatch-nya adalah Escame, tipenya adalah B53S. Jadi smartwatch Escame ini di Shopee itu sudah laku puluhan ribu unit. Ratingnya tuh tinggi banget dan harganya murah di 200 ribuan saja. Ya, kemudian di Tokopedia ternyata juga gitu. Harga 200 ribuan laku puluhan ribu unit dan juga ratingnya tinggi. Nah, sebagus apa sih smartwatch-nya kok bisa banyak sekali orang yang beli dan banyak sekali orang yang suka dengan smartwatch yang satu ini. Dan ini dia barangnya sudah datang ya, Escame B53S. Nggak sabar dong, langsung saya unboxing paketnya. Kemudian di dalamnya ada sebuah unit smartwatch yang menyatu dengan strapnya. Kemudian di dalamnya ada buku petunjuk seperti biasa dan ada juga unit chargernya. Waktu saya buka plastik penutup kacanya, teman-teman, ini keren. Ya, layarnya ada seni sedikit melengkung yang memberikan kesan mewah dan elegan. Dan coba kalian lihat keseluruhan smartwatch-nya, teman-teman. Modelnya tuh minimalis, simple, elegan, kece, keren gitu loh menurutku. Dan oh ya, yang saya beli ini warna silver ya guys ya. BTW ada pilihan warna yang lainnya juga. Ada black, ada pink, ada hijau, ada gold ya. Jadi teman-teman nanti cek deh di tokonya, link pembelian tak taruh di deskripsi. Kalian bisa pilih warna-warnanya tuh oke-oke banget ya untuk anak muda seperti itu. Oh ya, setelah selesai unboxing teman-teman, saya melakukan koneksi ke handphone terlebih dahulu ya. Ini wajib. Saya install aplikasi yang namanya David ya teman-teman ya di HP saya. Kemudian saya melakukan pairing ya, pencarian smartwatch terlebih dahulu. Setelah ketemu, saya koneksikan seperti itu. Nah, setelah berhasil tersambung teman-teman ya, smartwatch dengan aplikasi David, maka smartwatch sudah siap digunakan. Setelah smartwatch berhasil menyala, wow, kesan pertama saya ini cakep banget untuk di harga 200 ribuan sudah dapat smartwatch yang bentukannya kayak gini. Jadi benar-benar cocok ya untuk kalian yang cari jam tangan yang agak kecil, modelnya simple, gayanya minimalis dan elegan. Materialnya ini dari aluminium ya untuk unit smartwatch-nya dan strapnya dari plastik. Ringan dan nyaman lah untuk dipakai di tangan seperti itu. Oke teman-teman, fokus ke layarnya terlebih dahulu ya. Meskipun belum AMOLED teman-teman, tapi ini menggunakan layar TFT dengan resolusi 360 x 360 pixel yang cukup jernih. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Jernih dan tajam banget teman-teman. Apalagi ukuran layarnya yang kecil 1,39 in dengan resolusi segitu sih bisa padat ya gambarnya ya. Jadi resolusinya tuh pas banget kayak gitu. Jernih dan tajam. Dan coba kita bawa ke bawah terik matahari sekalian ya teman-teman ya. Dan hasilnya seperti ini. Masih terlihat dengan jelas. Dan untuk tampilan wallpaper atau white face-nya ini bisa diganti dengan mudah ya. Tekan tahan pada bagian layar. Kemudian kita geser teman-teman ya. Kita geser-geser mau pakai wallpaper yang mana. Dan kalau teman-teman masih kurang, coba bisa ganti white face ataupun wallpaper dengan aplikasi David. Jadi kalian bisa setting melalui aplikasi David juga. Oke teman-teman, masih bahas layarnya ya. Coba kita tes layar sentuhnya dulu. Ini untuk harga segini ini lumayan semut dan nggak nge-lag sama sekali. Ini bagus lah untuk harga 200 ribuan. Dan bagian layarnya ini full layar sentuh teman-teman ya. Dan ada beberapa jalan pintas. Misal kita slide dari atas itu akan ada beberapa menu pengaturan. Kemudian slide dari samping kiri itu akan muncul beberapa menu fitur yang sering kita gunakan. Termasuk untuk memunculkan semua menu. Nah, itu ada di slide bagian kiri ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Kemudian untuk slide dari bagian kanan, kita bisa setting fitur favorit apa yang mau kita tambahkan. Dan slide dari bagian bawah, kita bisa melihat notifikasi pesan apa saja yang masuk dalam HP kita. Dan ini kalian harus sambungin ya, atau setting dari aplikasi David-nya ya, untuk bisa memunculkan notifikasi ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di bagian bawah smartwatch seperti biasa ya, ada pin untuk melakukan charger, kemudian ada sensor yang nanti kita tempelkan ke kulit kita. Dan bagian samping kiri ini polosan aja tanpa tombol sama sekali. Di bagian kanan ada dua buah tombol yang bisa kita pakai. Nah, tombol kanan bawah ini untuk memunculkan menu olahraga dan tombol kanan atas untuk menghidupkan dan mematikan layar ya. Jadi ketika teman-teman tekan tahan sebentar, tombol kanan atas itu untuk menghidupkan mematikan layar, dan tekan tahan
tahan lama tombol kanan atas itu berfungsi sebagai tombol power. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, meskipun harga murah 200 ribuan aja, smartwatch ini fiturnya cukup melimpah guys ya. Nah, coba kita bahas satu persatu. Mulai dari yang paling diutamakan dalam sebuah smartwatch adalah fitur olahraga. Nah, kita bisa masuk melalui menu, kemudian pilih menu exercise. Atau kita juga bisa masuk dengan klik tombol kanan bawah juga bisa. Nah, beberapa jenis olahraga bisa dipantau teman-teman ya melalui smartwatch SKM ini. Pertama mulai dari jalan kaki ya teman-teman ya, kemudian olahraga lari, bersepeda, lompat tali, basket, badminton, dan juga beberapa jenis olahraga yang lainnya. Oke, kita contohin satu olahraga di running atau di lari ya teman-teman ya. Nah, di sini itu kita bisa set target goal kita terlebih dahulu. Apakah targetnya tentang waktu, berapa lama olahraga, ataukah berapa kilometer targetnya, atau target pembakaran kalori juga bisa. Jika sudah berjalan teman-teman, akan terdeteksi waktu olahraga, pembakaran kalori, hitung langkah, jarak tempuh sampai dengan heart rate kita di zona berapa. Nah, untuk akurasinya sendiri ini 80% sampai 90% teman-teman ya. Nggak akurat banget lah, tapi mendekati akurat. Sebagai contoh untuk menghitung langkah kaki itu biasanya akan ada delay atau akan ada beberapa langkah yang nggak kehitung. Seperti itu loh contoh maksud saya ya. Nah, ini menurut saya teman-teman, ini masih hal yang wajar untuk sebuah smartwatch murah harga 200 ribu rata-rata seperti ini. Bahkan saya yakin banyak sekali yang lebih ngaco daripada SKM. Makanya ini saya bilang cukup bagus, mendekati akurat. Nah, fitur lain selain olahraga teman-teman adanya fitur kesehatan. Jadi mulai dari sleep, fitur pemantauan tidur, nah itu kita bisa pantau kualitas tidur kita dengan smartwatch yang satu ini. Fitur heart rate itu untuk mengetahui ritme detak jantung kita atau BPM. Fitur blood pressure ya teman-teman ya, kemudian fitur SpO2, kemudian ukur tingkat stres juga ada, dan juga ada fitur latihan pernapasan atau relaksasi. Jadi lumayan juga ya, ada beberapa fitur kesehatan yang bisa kita gunakan melalui smartwatch yang satu ini. Nah, untuk keseharian kita teman-teman, kita bisa menggunakan fitur yang lainnya ya, misalkan AI voice, time, alarm, stopwatch, jam dunia, cycle tracking, fine phone, kalkulator, sampai dengan bermain game. Gimana? Mulai terasa worth it ya teman-teman ya, untuk smartwatch 200 ribuan bisa dapat fitur sebanyak itu. Kemudian di pengaturan sendiri teman-teman sangat lengkap. Di menu display contohnya, itu kita bisa mengatur brightness ya, durasi tidur layar, watch face, menu view, dan mau seperti apa menunya seperti itu. Kemudian ada menu wrist raise untuk menyalakan smartwatch otomatis dengan hanya mengangkat tangan. Kemudian pengaturan lainnya tuh masih banyak teman-teman. Mulai dari getar nada, DND mode, mode hemat baterai, delete from system, dan juga yang lainnya. Oke teman-teman, bicara masalah baterai teman-teman, untuk mengecas smartwatch ini butuh waktu sekitar 1,5 jam, 1,5 jam dari kosong hingga penuh. Kemudian kapasitas baterainya ini sebenarnya agak kecil, 220 mAh, jadi maksimal hanya tahan sampai dengan 3 hari. Tapi menurut saya ini lagi-lagi wajar teman-teman ya, karena harganya 200 ribuan loh ya. Oh ya, masalah anti air teman-teman, smartwatch ini hanya memiliki rating IP67, hanya tahan terhadap percikan air seperti nggak sengaja kehujanan atau saat cuci tangan. Yang jelas jangan dibuat berenang, nanti koit smartwatchnya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu tadi ya fitur-fitur dari smartwatch ini itu banyak sekali teman-teman. Sampai ada yang kelupaan ya teman-teman ya, smartwatch ini juga bisa nerima notifikasi pesan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman menerima WA ya seperti itu, ataupun menerima panggilan, itu semuanya bisa masuk dalam smartwatch yang satu ini. Misalkan ya ada WA masuk seperti ini, teman-teman bisa lihat. Dan ini teman-teman kalian harus setting terlebih dahulu ya dari aplikasi David-nya. Jadi setting notifikasi apa saja yang mau kalian tampilkan dalam smartwatch yang satu ini. Ya, ini juga bisa untuk menerima panggilan juga, bisa juga untuk melakukan panggilan juga seperti itu. Oke teman-teman ya, kita masuk pada kesimpulan yuk. Jadi smartwatch ini cocok untuk pemula ya. Jadi untuk pemula, untuk sekedar tampil keren dengan body dan tampilan yang minimalis dan elegan, itu cocok banget. Kalau kalian cari yang proper untuk olahraga beneran, ya jangan beli smartwatch murah gitu. Nah, kelebihan lain dari tampilan layarnya yang jernih, tajam, melengkung, ini kelihatan mewah. Jadi worth it lah ya untuk harga 200 ribuan. Kekurangannya adalah di build quality-nya ya. Smartwatch murah rata-rata seperti ini. Kurang berat, kurang solid kayak gitu ya untuk bahannya ataupun build quality-nya. Jadi ini plus dan minus sih. Kalau kurang berat kan artinya ringan juga ya, enak juga dipakai di tangan seperti itu. Kekurangan lain teman-teman, smartwatch ini nggak cocok untuk kalian yang suka berenang. Memang levelnya nggak sampai segitu. Intinya sudah saya jelasin semuanya sih guys ya. Dengan harga 200 ribu dan ini
tentu saja akan ada banyak keterbatasan seperti itu. Tapi untuk tampilannya yang keren, semua fitur yang sudah ada itu worth it banget untuk harga segitu. Nah, kalau kalian beruntung itu bahkan bisa dapat harga di bawah 200.000 saat ada promo ya. Link pembelian saya taruh di deskripsi video kalau ada yang mau, dan kalau ada masukan ataupun ada komentar, silahkan berikan komentar di kolom komentar di video kali ini. Saya tunggu. Sampai jumpa di review smartwatch yang lainnya di video-video yang selanjutnya.